NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini, semakin maju dan sejahtera. 2T itu tidak hanya sekedar sebuah slogan, tidak sekedar sebuah mimpi, tapi bisa menjadi kenyataan. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Shalom saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada tanggal 16 Juni 2021 yang silam, Menteri Sekretaris Negara kita atas nama Pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan sebuah surat yang menetapkan tema dan logo peringatan perayaan HUT RI yang ke-76. Terkait dengan tema itu ada dua kata kunci yang disebutkan. Saya sebut itu 2T. Pasti bukan 2 triliun. Tapi 2T yang dimaksud itu adalah tangguh dan tumbuh. Lengkapnya tema itu berbunyi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saudara-saudari, saya pikir ini tema yang bagus dan amat sangat relevan dengan situasi dunia, tak terkecuali situasi bangsa dan negara kita yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Di balik tema Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, saya pikir itu adalah doa dan harapan kita semua, bahwa bangsa kita tetap menjadi bangsa yang tangguh, bahkan semakin tangguh, kuat, kokoh dalam menghadapi tanda petik perang melawan pandemi COVID-19. Dan juga bangsa kita akan tetap menjadi bangsa yang terus bertumbuh. Tumbuh ekonominya, tumbuh pengharapannya, tumbuh persaudaraannya, persatuannya, dan segala sesuatu yang baik yang kita harapkan bersama itu terus bertumbuh semakin lebih baik. Saya mau menempatkan tema 2T tersebut dalam konteks Injil dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Ada 3 hal. Yang pertama saya sebut dengan istilah correctio fraterna. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Sebuah koreksi, sebuah upaya untuk mengoreksi, meluruskan yang bengkok, memperbaiki yang salah, yang dilandasi oleh fraternity, kasih persaudaraan. Dan yang kedua adalah pemberian kuasa dari Yesus kepada Petrus. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan hal yang ketiga atau poin yang ketiga itu adalah kesatuan, kebersamaan di dalam doa. Kata Tuhan Yesus, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Saudara dan saudari yang terkasih, yang pertama correctio fraterna bisa kita sebut sebagai sebuah upaya kontrol dan koreksi sosial dengan niatan yang mulia untuk kemajuan, untuk kesejahteraan hidup bersama
dalam masyarakat. Niat mulia yang dilandasi oleh kasih persaudaraan ini selayaknya dan sepantasnya bahkan seharusnya mengalahkan muatan-muatan kepentingan duniawi. Mungkin itu kepentingan politik, mungkin itu kepentingan ekonomi, atau kepentingan-kepentingan apalah yang secara duniawi dikejar menjadi obsesi, yang bisa mengakibatkan bahwa kontrol sosial, kritikan sosial tidak lagi murni untuk kebaikan dan cita-cita luhur hidup bersama, tapi kritikan menjadi sekedar asbun, asal bunyi, dan sumbang untuk menumbangkan lawan. Hal yang kedua, pemberian kuasa mengampuni kepada Petrus dan para penggantinya boleh mengingatkan kita semua juga akan keberadaan para pemimpin negara, baik dalam bidang eksekutif, legislatif, juga yudikatif. Mereka mengawali pelaksanaan tugas mereka melalui upacara pelantikan, hal mana di situ mereka mengucapkan sumpah untuk menjadi aparatur negara yang bersih dari KKN, yang benar-benar mau bekerja untuk kepentingan umum, untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Dalam sejarahnya, bangsa Israel itu berpandangan dan berkeyakinan bahwa pemimpin yang sesungguhnya itu adalah Allah, Yahweh. Para raja yang berkuasa, para pemimpin yang menjalankan tugas, tidak lain tidak bukan adalah perwakilan Tuhan, perpanjangan tangan Allah sendiri. Santo Paulus di dalam suratnya kepada umat di Roma pasal 13 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Maka saudara-saudari, mari kita mendoakan pemerintah dan para penguasa agar sungguh-sungguh menunjukkan diri sebagai dalam tanda petik adalah wakil Tuhan sendiri. Menjadi alat yang baik di tangan Tuhan guna mendatangkan kebaikan, kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpin. Adalah juga tugas, tanggung jawab dan kewajiban kita untuk menaruh ketaatan pada segala rancangan, rencana dan niat baik pemerintah. Apalagi dalam kaitan dengan himbauan-himbauan perintah bahkan dalam rangka memerangi COVID-19. Kita mendukung segala upaya yang diupayakan pemerintah dalam rangka kebaikan kita bersama untuk meminimalisir COVID-19. Kita tahu ada PPKM yang juga mengundang reaksi, ada vaksinasi, ada kampanye 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, ataupun mengurangi aktivitas di luar rumah. Kita punya tanggung jawab moral sebagai orang beragama. Ketika kita melihat pemerintah sebagai wakil Tuhan, di sana kita pun harus menaruh ketaatan, kepatuhan, apa yang baik yang dirancang, direncanakan untuk kebaikan kita semua. Dan yang ketiga, pesan kebersamaan dan kesatuan yang diutarakan oleh Yesus untuk memotivasi kita untuk tekun di dalam doa bersama. Juga seperti halnya dalam novena ini. Kesatuan di dalam gereja, juga kesatuan dengan sesama anak bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Itu sepantasnya
menjadi bagian dan agenda hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Kita semua adalah sesama ciptaan Allah. Allah sendiri yang menciptakan dan membiarkan perbedaan itu ada sebagai sebuah rahmat untuk saling melengkapi dan saling memperkaya. Maka kita berdoa agar masyarakat bangsa kita pun semakin terbiasa untuk menerima perbedaan, menghargai perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Berbeda-beda namun tetap satu. Itulah Indonesia, itulah kita. Saudara-saudari, semoga dengan ketiga poin yang disebutkan ini, Correctio Fraternae, pemberian kuasa dari Tuhan dan semangat persatuan kita, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini, semakin maju dan sejahtera. Dan 2T itu tidak hanya sekedar sebuah slogan, tidak sekedar sebuah mimpi, tapi bisa menjadi kenyataan. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia tangguh menyongsong hari esok, Indonesia tumbuh menyongsong masa depan. Itulah tema nasional perayaan HUT RI 76. Tuhan memberkati bangsa dan masyarakat kita, Indonesia merdeka. Amin.